Syukur itu level emosinya di acceptance, menerima. Ya, bersyukur, menerima, ya Allah, ya, saya bersyukur, saya terima ini gitu. Cuman ada orang nerima, ya, cuman kata-kata saja, ya, dia belum berada di level itu. Jadi kalau kita mau lihat orang yang menerima di level acceptance, itu lihat wajahnya. Ada orang gini nih, iya saya terima, mukanya nggak ada senyum, itu berarti levelnya masih di bawah itu, level emosinya. Kenapa nggak ada senyum? Ya, Ibu terima Bu, suaminya poligami, ya gimana lagi? Itu belum di level menerima beneran itu, itu masih kepaksa, masih marah, kelihatan, ya sudah kelihatan, kedengeran, terasa, gitu. Ya. Tapi kan nggak mudah Bu Aisyah menerima sampai ini yang paling ekstrim ya, buat perempuan ya. Bicara sama saya kasih contoh yang paling ekstrim biar gampang contohinnya. Ya soal masalah poligami kan nggak mudah Bu Aisyah, ya walaupun kita tahu akan dapat surga misalnya gitu kan, nggak mudah nih Bu Aisyah. Iya makanya karena nggak mudah sebut-sebut Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya suamiku memang dari awal mau poligami ya Allah ya Allah, walaupun saya tahu ini benar ya Allah, boleh ya Allah, tapi ya Allah ya Allah ya. Nah itu tanpa terasa dia naik ke atas, entah 1 minggu kah, entah 1 bulan kah, entah bertahun-tahun baru bisa naik benar-benar acceptance bahwa ya membolehkan, mengizinkan suaminya poligami. Ini contoh yang ekstrim ya. Tapi kalau contoh-contoh yang insecure-nya misalnya hanya gara-gara ya pandemi misalnya, ini juga cukup berat ya pandemi ini. Ya kan? Nah itu, ya Allah saya terima ini ya Allah, memang ini sedang pandemi jadi nggak boleh kemana-mana. Saya terima ya Allah nggak ke Amerika, padahal visanya udah tinggal 3 tahun lagi ya Allah. Gitu kan? Kata Mbak Mia, ya kan? Waktu itu kan dengan senangnya, ya asik alhamdulillah bisa 5 tahun bolak-balik nih ketemu Mbak Rosa, ketemu Mbak Nida, ketemu teman-teman di sana. Tapi ternyata pandemi. Itu kan juga ada kesedihan, ada kekecewaan, ada terus kita naikkan ke atas ya Allah ya. Kalau memang ini nanti satu saat nanti memang takdirmu ya Allah, aku masih bisa ke sana, mudahkan urusan visanya lagi. Kan malasnya ngurus visa Mbak kalau di Indonesia. Udah dapat 5 tahun pandemi ya Allah kan gitu ya. Nah bayangin untuk urusan visa aja kita tuh bisa insecure gitu, bisa turun, tapi sebut-sebut Allah supaya kita naik ke atas. Nah pada saat naik ke atas itu cirinya itu adalah courageous. Pintu pertama courageous, ada semangat ya. Jadi kemudian karena naik frekuensinya 200, dia ada apa ya, ada energi kayak naik gitu. Tapi ingat ya, orang yang semangat, orang melankolis semangat, plekmatis semangat, koleris semangat, sanggulis semangat, itu juga ada perbedaan karena watak. Mungkin orang melankolis kalau semangatnya nggak kayak saya yang menggebu-gebu gini misalnya, ya dia dengan ya insya Allah nanti kita sama-sama lagi ke Amerika, dia gitu aja, itu udah semangat buat dia. Tapi buat orang sanguinis kah, koleris, pokoknya yang ada sanguinis kolerisnya itu bisa yang ya kemana-mana, apalagi perempuan, tangannya udah kemana-mana kan gitu. Jadi pengaruh watak ini terhadap emosi karena tadi yang saya sampaikan bahwa emosi ini dia bersinggung. Saya buka ininya dulu ya, boleh ya, supaya lebih enak kelihatannya. Ya, dia ada kaitannya sama watak emosi ini. Saya share dulu ya Mbak. Nah ini, ya, ini kan otak emosi nih, ini otak emosi di tengah ya. Dia pantatnya otak emosi ini dia bersinggungan dengan lobus parietalis yang di sini ada watak pembawaan, ada bakat juga. Makanya watak ini juga mempengaruhi orang jatuh di mana levelnya. Watak-watak ekstrovert itu paling gampang jatuh levelnya di level amarah tadi, di nafsu amarah tadi, sombong ya, marah, buru-buru, itu sering banget orang ekstrovert jatuh di situ. Orang introvert ya sering banget jatuhnya yang di lawama tadi ya, takut, sedih, apati gitu. Kalau ambivert juga naik turun tuh, kenceng naik turun, dua-duanya ada. Tapi apapun itu kita diminta untuk naik ke level mutmainnah. Ya, jadi ini nih
Otak emosi ini sudah ada level-levelnya di situ. Tinggal kita naik, turun, kalau pas turun naikkan. Cara termudah dan memang paling power itulah sebut Allah. Kenapa? Karena kita akan ya pada saat otak tegang ini, otak emosi tegang dan batang otak tegang, ya itu cara-cara lain lupa. Bahkan ilmu-ilmu seminar tuh lupa. Yang diingat hanya Allah. Tapi ada orang yang tidak biasa dari kecil sebut-sebut Allah, ya yang diingat yang lain ya bisa binatang. Makanya ada orang marah yang disebut maaf binatang bukan Allah. Itu akan tambah parah ini otak emosinya, dia tambah tegang dan akhirnya apa? Tambah jatuh, ya drop ke yang paling bawah yaitu depresi. Ya. Seperti ini kira-kira ya. Saya stop share dulu ya. Ini senang banget ini apa ya? Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya keren-keren loh. Iya, Masya Allah ya Dokter Aisyah. Dokter Aisyah mungkin ada yang resen, kita kasih kesempatan dulu ya. Ya boleh, mangga. Silakan Ibu Elvia Rozana, silakan Ibu. Saya, ya silakan. Namanya sama nih Mbak Roza. Iya, ini dari Indonesia. Ya silakan. Oh iya. Silakan. Masih ke mute ya. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu Dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, tapi sebelum bertanya mungkin saya mau sharing sebentar gitu, karena sebenarnya saya ikutin Dokter Aisyah tuh udah dari 2018 waktu itu. Wah, Masya Allah. Mbak Elvia di mana tinggalnya? Di Bandar Lampung. Oh ya Allah. Dari Bandar Lampung, Mbak Roza ini. Iya, jauh ya. Iya, alhamdulillah banget baru sekarang bisa ngobrol sama Dokter Aisyah langsung gitu. Ketemunya di acara Amerika. Oh iya, saya ngikutin terus walaupun dari 2018 sampai sekarang gitu masih. Alhamdulillah jazakillah khairan. Karena memang benar kata Dokter Aisyah tadi tuh waktu sebelumnya tuh saya memang sakit kayak psikosomatis gitu. Jadi karena dapat didikan dari orang tua yang memang produk zaman dulu gitu. Iya. Rutin banget gitu dari pengenalan watak, terus rilis, ingat 3M gitu, sampai akhirnya sekarang tuh saya jauh lebih sehat gitu, jauh lebih lega. Alhamdulillah. Butuh waktu lama, bener kata Dokter Aisyah tadi, bener butuh waktu lama gitu. Alhamdulillah sekarang saya jauh lebih sehat. Jadi yang ingin saya tanyakan ya Allah. saat ini Dokter, saya tuh ngelihat ibu saya tuh jadi semakin sedih gitu, karena ibu saya tuh kayaknya wataknya koleris gitu ya, koleris dan Iya. Dia selalu greget gitu. Selalu greget gitu, karena saya tuh nggak bisa yang gesit banget gitu. Sebelum-sebelumnya saya berusaha ngikutin seperti dia, tapi saya sakit jadinya. Sakit kepala bertahun-tahun gitu. Jadi semakin sekarang itu ngeliat ibu tuh semakin sedih gitu. Cuman gimana ya Dok, ngasih taunya biar ibu tuh, sebenarnya maksud dia tuh baik kalau ngomong sama kita kan namanya orang tua ya. Dia aja karena ingat kata dokter tuh orang tua tuh apalagi dia udah bertahun-tahun gitu, dia juga nggak tahu dia sebenarnya malahnya apa gitu. Jadi suka sedih aja. Tapi gimana ya Dok ngingetinnya biar sebenarnya ibu tuh kalau ngomong tuh jangan kayak gitu, karena dia mungkin sakit sendiri gitu. Iya. Mbak Elvia yang plegi melo ya? Benar. Ya kan, yang damai, ada pemikirnya juga ya? Iya ada. Iya, pemikir tapi mau damai, nggak mau yang konflik gitu ya? Iya benar. Iya. Nah, gini, ya tadi Al-Isra 84 tuh kuncinya ya. Memang setiap orang sesuai pembawaan masing-masing ya, tapi di situ ada endingnya ya. Allah yang maha tahu mana yang lebih benar jalannya. Ya, jadi gini, mungkin kita rasanya kesian sama ibu kita ya. Karena kita sedikit-sedikit belajar tentang watak ini gitu ya. Kita ingin bunda kita di hari-hari usianya jauh lebih bijak gitu ya. Iya. Jauh lebih bijak, jauh lebih ramah dan menyenangkan. Kita berharap gitu ya. Iya. Nah, tapi sekarang coba dibandingkan aja. Jadi cara membandingkannya dulu kolerisnya tuh gimana? Ya, apakah masih sangat kental atau ekstrim dibanding sekarang? Kalau sekarang nampaknya gimana? Menurut Mbak Elvia?
semenjak saya ikutin dokter Aisa itu, jadi saya sambil terapi sendiri gitu ya. Semakin saya lebih sehat, ibu tuh memang kolerisnya lebih redup sekarang itu dok. Dia memang lebih ngikutin jadinya walaupun dia masih gitu. Nggak apa-apa. Ya, karena watak dasarnya kan nggak bisa berubah ya. Dia ada program. Apa sih watak dasar koleris? Hasrat mengatur. Nah, iya benar banget. Benar banget. Nah, jadi walaupun sampai beliau umur dipanjangkan Allah 100 tahun, tetap hasrat mengatur. Benar. Ya, cuman ya bisa jadi kalau dulu maunya cepet-cepet, sekarang agak slow dikit. Iya, itu namanya dia ada perubahan. Ya kan? Nah, karena hasrat mengaturnya dia tetap. Bahkan usianya, udah berapa umurnya Ibu? 54 insya Allah. Oh, seumuran aku ya, beda 2 tahun ya. Ya. Oh, iya. Jadi ini kayak ngomong sama ibunya nih. Ya, jadi 65 ya? Akhirnya 60, ya? Atau 6, iya, 64. Ya, 64. Oh, 64 ya. Nah, jadi karena gini, ada interaksi antara anak dan ibu dan anak ya. Memang kalau kita yang jadi ibu belajar duluan kayak gini ya, kemudian kita tenang, anak bisa 3 kali tenang. Nah sekarang dibalik, kalau anak tenang, ibu 3 kali tenang. Karena antara ibu dan anak ada satu, mungkin nanti di seri keberapa kita belajar ya, seri ketiga barangkali ya, Mbak Rosa bagus ya, kita seri ketiga tuh cerita tentang energi ya. Nah ini ada kaitannya. Jadi kalau nih ya, karena orang tua kan kita apa istilahnya ya, mereka sudah punya memori-memori yang sudah lebih lama dibanding kita, dan pantang orang tua zaman dulu kayaknya diajarin sama anak gitu ya, apalagi depan orang lain, maka buatlah kita yang jadi lebih tenang, nanti dia ikut tenang. Buatlah diri kita menjadi senang, dia akan 3 kali jadi senang. Gampang kan? Ya, iya. Dan belum tentu loh bahwa kita kasihan sama dia, tapi kata Allah enggak kok. Gara-gara dia koleris maka dia survive. Gara-gara dia koleris dia oke. Dia hidupkan misalnya bersama anak-anaknya kan gitu. Ya, nah jadi sekali lagi ya, jadikan saja kita nih yang duluan belajar, sehingga nanti insya Allah ya, ibu akan menjadi juga terpengaruh oleh kita. Makanya tadi saya tanya, ada perubahan nggak gitu? Ya, adapun hasrat mengatur, udah itu memang ciri khas koleris. Melankolis lagi. Udah koleris, melankolis lagi ya. Tapi dengan beliau begitu kan, anak-anak alhamdulillah kan. Ada berapa bersaudara Mbak Elvia? 5, saya anak kedua. Nah, jadi kami berlima itu saya sendiri yang berbeda gitu. Jadi kakak saya dan adik-adik saya tuh kayaknya masih dok. Jadi saya suka coba sih dengerin dokter ini, kita terapi bareng, suka satu larin gitu. Tapi tetap aja mereka nggak mau. Ya, belum saatnya nanti ya. Tapi itu tadi lumayan, dari 5 ada yang belajar ya. Lihat aja ya. Dari 5 1 belajar aja lebih tenang, ibu agak mendingan kan? Iya, benar. Apalagi nanti kalau ada 2 lagi, ada 3 lagi, ada 4, ya. Jadi memang kita nggak bisa merubah dunia secepat mungkin, tapi dunia diri kita sudah kita rubah. Alhamdulillah ya. Juga itu. Saya lebih lega, nggak sakit kepala lagi, karena kayak kata dokter tuh sebelumnya pelan-pelan ya dari kepala. Jadi mungkin saya dulu entah depresi atau apa gitu ya dok. Sekarang tuh mungkin saya udah di mutmainah gitu. Alhamdulillah banget. Tapi alhamdulillah, Masya Allah. Nggak berhenti ngikutin, karena itu nggak bisa diberhentiin kan, harus belajar terus biar ingat gitu. Iya. Aku kasih emoticon ya. Emoticon love. Makasih. Semoga bisa menginspirasi semuanya. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya dok. Ya, saya juga bisa ikut dokter tuh apa ya, isi horor lama banget, nggak tahu ini kayak mana sih kok sakitnya. Saya pikir apa saya tuh sakit apa sampai bolak-balik ke dokter gitu. Terakhir ke dokter, coba ke dokter Aisa aja, apa dengerin ceramahnya gitu. Kayaknya kamu yang bilang psikosomatis deh katanya gitu. Oh gitu. Gitu. Karena saya tuh kayak nggak tahu lah gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bersyukur banget punya ibu kayak gitu, karena dia begitu, jadi saya seperti ini. Alhamdulillah. Yes, good. Itu ambil yang kayak gitu. Ya, bilang terima kasih sama ibu. Terima kasih ibu. Benar. Peluk dia, cium dia, yang betul-betul rasanya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.